Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan coba mempraktekkan bagaimana memindah laporan yang telah kita lakukan saat visitasi ke dalam template Word. Jadi yang pertama tugas kita adalah mendownload template laporan AMI. Link Google Drive-nya ini ada di deskripsi grup tim auditor. Setelah itu kita download. Nah, di desktop sudah ada ya, di desktop ini kita download, save. Setelah kita save sudah ada, tadi saya sudah simpan di desktop ini. Kita buka. Ini yang perlu Bapak Ibu auditor isi, fokusnya di bab 3, tetapi di bab 1 juga ada beberapa isian yang harus diisi, yaitu nama auditi, tanggal audit, ketua auditor, anggota auditornya siapa, lalu tanda tangan ketua auditor dan tanda tangan auditinya. Nanti ini bisa diisi saat RTM. Untuk yang 1.2 latar belakang diisi oleh tim LPMU, metode pelaksanaan. Nanti yang diisi lagi adalah di sini bagian 2.3 waktu pelaksanaan, diisi hari dan atau tanggal audit dan kegiatan audit. Kita fokus ke bab 3 hasil dan temuan audit. Di sini ada dua jenis tabel. Yang pertama adalah tabel yang deskripsi hasil AMI, yang kedua adalah tabel temuan audit. Di tabel deskripsi hasil AMI ini bisa kita ambil dari laman auditor kita masing-masing. Tetapi ini di sini hanya dicontohkan standar visi dan misi. Tetapi nanti Bapak Ibu juga harus mengcopy ini ke bawah. Ini di copy dulu. Oke, terus dari sini pindah ke halaman baru. Ctrl Enter, terus di paste, Ctrl V. Ini kan tadi standar visi misi. Sini kita rubah menjadi standar tata pamong. Tata kelola dan kerjasama. Ini selanjutnya diteruskan ya. Ini kita kasih rubah. Nah, nama auditinya misalkan ini nanti ke bawah sampai ke standar terakhir, yaitu standar pengabdian pada masyarakat. Jadi kita copy paste. Ini akan saya contohkan untuk mengisi salah satu standarnya, yaitu standar visi misi. Misalkan auditinya di sini kita menggunakan, kebetulan saya mengaudit di FKIP, saya gunakan sebagai auditi prodi matematika. Auditinya Bapak Dr. Fahrudin, jabatan auditi Dekan FKIP. Auditornya ada Pak Teguh dan yang lain-lain. Ini saya contohkan saja ya. Pak Teguh, apa, dan Pak Miki. Ini contohnya. Atau ini nggak perlu, nggak apa-apa. Diisi sesuai dengan masing-masing. Nah, lalu apa yang kita isi di sini adalah nomor standar, pernyataan standar, hasil observasi atau audit atau visitasi dan catatan audit. Sini ya atau tidak dan catatan khusus atau rekomendasi auditor. Di sini kita ambil dari halaman auditor. Kita buka web ESPMI, masuk login. Kita gunakan username kita. Setelah login, Bapak Ibu klik di laporan dan rekap daftar temuan. Ini saya gunakan sebagai contoh pendidikan matematika ya. Klik di yang bagian sebelah kanan, ada daftar temuan, kita ekspor ke Excel. Nah, rekap daftar temuan, kita buka. Tapi jangan sampai salah ya ini. Ini tadi yang kedua, ini yang paling atas, ini yang pertama.
open file. Enable editing. Nah, ini adalah cara yang saya gunakan. Bapak Ibu jika ketemu dengan cara yang lebih cepat bisa gunakan dengan cara Bapak Ibu sendiri. Nah, ini contoh yang saya gunakan seperti ini. Jadi yang pertama saya lakukan, saya sortir dulu biar kolom-kolomnya tidak terlalu lebar. Saya lupa ini. Di laporan rekap daftar temuan ini saya hilangkan merge-nya, saya hide. Nah, ini juga yang untuk standar, kolom standar SNDict ini bisa kita hide atau kita tutup agar tidak mengotori visual. Ini tindak lanjut ini juga bisa kita tutup karena ini bawaan dari sistem yang dulu. Ini adalah beberapa standar yang bisa kita gunakan. Setelah itu, kita filter untuk menemukan per masing-masing standar yang kita butuhkan. Soalnya kalau yang di sistem ini semuanya masih acak ya, jadi habis standar visi misi, tiba-tiba standar pengelolaan SDM, terus tiba-tiba standar visi misi lagi, tata pamong dan yang lain-lain. Nah, ini kita standar visi misinya, kita bikin filter dulu, nah, standar mutunya kita klik, kita hilangin semuanya, baru kita masukkan yang standar visi misi yang pertama ya tadi contohnya. Oke, di sini akan muncul standar visi misi semua. Lalu apa yang kita tuliskan atau kita masukkan ke template Word? Yang pertama, saya caranya membuat satu sheet baru. Di sheet baru ini, apa yang saya butuhkan di kolom-kolom yang dari Word ini saya kopikan ke dalam Excel. Jadi nanti mau ke bawahnya tinggal gampang. Ini saya copy, masuk ke Excel, paste. Ini bisa atau pakai yang ini bisa. Nah, dari sini nanti yang ini juga bisa di merge. Oh, ini terserah sih, ini yang penting Bapak Ibu. Merge ini dihapus. Nah, ini sudah. Nah, lalu yang akan kita masukkan dari daftar temuan ini sesuai dengan yang dibutuhkan di kolom-kolom ini. Jadi yang pertama kita cari dulu standarnya. Kita copy dari sini yang tadi sudah disortir standar visi misi. Kita copy dulu. Totalnya ada 10 ya. Di sini ada filter count 10. Tuh. Ctrl D atau copy. Kita masukkan ke sini standarnya. Lalu kita masukkan pernyataan standarnya, dari sini masuk ke substandar. Kita scroll ke bawah. Sini masuk ke standar. Ctrl V. Hasil observasi atau audit atau visitasi ini diambil dari daftar temuan ini. Kita ambilkan dari daftar temuan. Ini Bapak Ibu bisa copy. Catatan khusus atau rekomendasi auditor.
Kita masukkan ke sini. Nanti yang kolom Y dan T ini Bapak Ibu isikan manual setelah masuk ke Word, bisa. Jadi yang Y ini artinya adalah, kalau di Word-nya ada keterangannya, Y ada ketidaksesuaian atau T tidak ada temuan. Misalkan di sini nilainya 3 atau nomor standar ini nilainya 3, maka di sini 3 nggih, berarti ada ketidaksesuaian, dicentang ya. Lalu di rekomendasi auditornya apa, ditulis sesuai dengan yang Bapak Ibu tuliskan, ya, atau T. T ini berarti kalau misalkan tidak ada temuan, kalau nilainya sudah 4 atau tidak ada temuan yang signifikan, ya biasanya yang observasi atau yang tidak ada temuan ya, nilainya 4, ini bisa dituliskan T di sini. Dicentang, centangnya menggunakan insert simbol pakai akar, kalau tadi di grup sini pakai akar. Ini nanti aja ini contohnya. Nah, setelah kita masukkan di sini yang dari Excel ini, kita bisa copy dari Excel ini. Ini kita kasih nomor dulu 1, 2. Kita kasih nomor 1, 2, baru saya copy ke bawah. Saya copy ke bawah, Ctrl C, copy, masuk ke Word, di sini, masuk ke sini, merge tabel. Nah, merge tabel masuk sini, masih ada satu yang kosong. Delete terus. Sudah selesai. Ini untuk yang pertama, laporan yang pertama. Nah, contohnya kalau misalkan yang kedua, Tata Pamong, sama kita menggunakan ini. Standar mutunya kita filternya ganti standar Tata Pamong. Oke, akan keluar Tata Pamong. Di copy lagi. Oh ya, dikopinya ke sini dulu. Sekarang ini saya copy lagi. Waktu N, create copy. Nah, di situ 2 ini saya hapus dulu isiannya. Sama ini ya kan, atasnya kan sama. Ganti standar Tata Pamong. Oke. Pernyataan standarnya. Oke. Dan seterusnya, ini sama seperti yang pertama tadi. Terus kita masukkan ke dalam template di Word. Sama kayak ini tadi ke atas nih. Ini jangan lupa juga diisi. Nih. Ini untuk tabel yang pertama, jenis tabel yang pertama sudah sesuai, sudah gampang nih. Nah, selanjutnya tugas kedua adalah mengisi. Kalau ini nanti dilanjutkan, ini kan dari standar Tata Pamong sampai ke bawah, sampai standar pengabdian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada jenis tabel kedua yang harus kita isi adalah temuan audit. Nah, di sini ada 2 jenis lagi turunannya, yaitu analisis keberhasilan dan analisis ketidakberhasilan. Di sini analisis keberhasilan ini ada catatannya. Ini ada catatan yang berisi pernyataan standar dengan skor 4 mencapai IKT, dan faktor pendukung diambil dari kolom akar masalah yang berisi dari faktor keberhasilan atau faktor pendukung. Rencana peningkatan ini diambil dari sini nggih. Ada keterangannya. Kalau yang satu diisi standar atau substandar SPMI-nya, kolom 1. Yang kedua adalah pernyataan standar atau standar mutunya. Yang ketiga keberhasilan ini dari hasil temuan. Akar masalah ini bahasan kita yang tadi saya coba sampaikan. Bisa jadi akar penyebab keberhasilannya. Kok dia bisa berhasil itu akar penyebabnya apa? Diambil dari kolom akar masalah dan diisi
Nomor 5, diisi dari kolom tabel rekomendasi auditor yang berisi peningkatan standar. Diisi bahasa dengan bahasa yang operasional dan ada SPOK-nya, ada subjeknya. Misalkan contohnya ada Dekan FKIP harus melaksanakan bla 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 seperti itu. Itu masuk ke rencana peningkatan. Karena dia nilainya sudah 4, jadi di substandar itu fakultas atau prodi harus meningkatkan capaiannya. Karena itu salah satu PPEPP yang terakhir, P yang terakhir dari proses PPEPP itu adalah peningkatan. Oke, lanjut untuk bagaimana mengisi ini. Tadi sudah dikirim oleh Mbak Lia akun Auditi ya. Di situ Bapak Ibu bisa coba login ke akun Auditi sebagai bantuan untuk memudahkan kita melihat mana sih prodi yang sudah memiliki skor 4 atau mana sih substandar yang sudah memiliki skor 4. Kalau yang kedua ini mana sih substandar yang memiliki skor 3. Caranya bagaimana? Kita coba masuk ke akun Auditi. Yang dari sini kita close dulu. Ini tadi saya menggunakan contoh matematika ya. Prodi matematika. Oh, ini sinyalnya kurang bagus. Ini saya masuk menggunakan akun @1_mtk. Di sini Bapak Ibu bisa mengambil dari rekap daftar temuan. Di bagian kiri ini ada yang tulisan daftar temuan, kita bisa ambil di sini. Yang pertama adalah page-nya kita tambahkan jadi 100 biar kita ngopinya lebih gampang. Biasanya kan totalnya hampir 100 lebih, jadi biar cuma 2 kali copy. Kita ambil langsung dari sini, nomor standar mutu, kita tarik ke bawah full. Kita sampai ke sini, kita copy. Kita masuk ke Excel. Bisa pakai Excel ini atau pakai Excel yang baru lagi bisa. Nah, di sini bisa kita langsung copy paste. Kita langsung pastekan di sini, Ctrl V. Tapi di sini masih ada linknya. Nah, tadi biar untuk menghilangkan link, bisa juga mungkin di copy paste-nya di sini menggunakan paste yang ini. Nah, ini linknya udah hilang. Monggo Bapak Ibu bisa menggunakan dua contoh ini. Kalau yang ini tadi harus menghilangkan ininya, linknya. Tapi enak pakai yang kedua. Kalau misalkan terpaksa harus menggunakan menghilangkan link ini, kita bisa insert tab dulu di sebelah kanan. Ini di copy. Ini di sini pastenya menggunakan yang value. 3. Nah, ini sudah tidak ada linknya. Kalau ini kita klik ini masuk ke link portal. Ini kita hapus. Biar serasi kita ganti hurufnya menjadi hitam. Dihilangkan garisnya sama ini.
di sini. Nah, ini sama, ini dua file sama. Nah, dari sini untuk mengisi yang pertama tadi, oh ya ini yang bawah belum ke copy ya. Nah, ini kan masih halaman pertama, ini kita masuk ke halaman kedua. Kita copy dulu semuanya. Dari sini aja. Oke. Oke. Nah, dari sini kita bisa mensortir nilai mutu menggunakan filter sortir. Nah, kita ambil nilai mutu yang dia hanya 4. Saya lanjut ulang, hanya 4. Oke. Nah, di sini akan muncul yang hanya nilainya 4 saja nih, Bapak Ibu. Nah, dari sinilah yang nanti kita akan copy. Yang tadi saya hapus dulu, yang pertama pakai dari sini. Kita bisa copy di awal di sini. Nah, di sini kita ambil template-nya dari sampai kayak tadi. Standar, penyataan temuan, dan selanjutnya peningkatan. Kita copy, masukkan ke Excel. Paste ini, paste spesial aja. Kita masukkan sini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom yang harus diisi sesuai dengan template ini. Yang pertama standar, substandar. Kita standar atau substandarnya, berarti masukkan di sini ya, standar SPMI-nya. Kita ambil dari kolom yang ini. Oh ya, kalau untuk dari sisi auditi, ternyata tidak muncul dia itu standar apa. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri, ini manual ya berarti ya. Tapi kita bisa ngambilnya dari yang standar mutunya ini. Standar mutunya ini berarti masuk ke bagian pernyataan standar ya. Ini masih ada yang belum kesortir dengan baik. Masih ada yang ke sini. Lalu hasil temuannya. Ini daftar temuan. Dari sisi daftar temuan ya. Lalu selanjutnya faktor pendukung atau akar masalah. Jadi faktor pendukung ini kenapa dia bisa mendapatkan nilai 4? Akar masalah, kita cari kolom akar masalahnya. Ngopinya juga jangan sampai keliru ya Bapak Ibu. Oke, masuk.
Terus rencana peningkatan ini kita ambil dari kolom ini, rekomendasi auditor. Jadi di sini yang perlu diperhatikan untuk yang peningkatan rekomendasi auditor, ketika auditi sudah mendapatkan poin 4, berarti dia sudah mendapatkan poin penuh. Tetapi tetap kita harus menuliskan rekomendasi auditor untuk peningkatan di proses selanjutnya. Jadi rekomendasinya berupa peningkatan ya, kata-katanya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Zahro dan Bu Yuni. Di dalamnya kita harus menuliskan sesuai dengan SPOK dan ada subjeknya, berisi peningkatan dari masing-masing substandar tersebut. Kita masukkan ke sini. Saya pakai ini atau Ctrl V. Nah, ini mungkin pernyataan substandar yang bisa kita bentukkan dari Excel tadi, Excel yang sebelumnya, dari buku rekap temuan ini, misalkan standar tata pamong, tata kelola kerjasama. Kita nanti cermati. Kalau yang di sini audit ini sudah urut, tetapi dia tidak ada informasi substandarnya. Misalkan ini kan harus menjamin milik MTS, berarti visi misi. Bisa kita tuliskan nih, kita urutkan kira-kira. Nah, ini masuk ke standar tata pamong kerjasama, berarti dari sini sama ini sampai ke bagian 8. Nah, ini standar visi misi sama ya. Kalau yang ini standar tata pamong. Jadi standar tata pamong. Nah, ini sampai mana ini? Dan seterusnya. Dan nanti dari hasil ini Bapak Ibu tinggal mengcopy sama kayak yang tadi, sampai ke bawah, di copy full, copy biasa, dimasukkan ke Word. Sudah selesai. Ini kalau nanti mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sudah full, penuh isinya, nih isinya juga akan penuh semuanya nanti isian di tabelnya ini. Ini sudah, ini berarti yang faktor analisis keberhasilan. Lalu juga nanti ini kan yang isinya sudah 4 semua. Kalau yang tabel yang jenis kedua, di sini diisi yang analisis ketidakberhasilan. Ya. Nah, ini analisis ketidakberhasilan ini berisi pernyataan standar dengan skor kurang dari 3 atau kurang dari sama dengan 3 dan jenis temuan KTS atau UB. Faktor penghambat, akar masalahnya juga rencana perbaikan atau koreksi ini juga tadi hampir sama, ketidakberhasilannya juga sama. Ini ada keterangannya nggih. Di sini satu standar SPMI-nya, yang kedua diisi dari kolom jenis temuan. Yang kalau ini tidak ada nggih, jenis kolom temuannya nggak ada. Pernyataan standarnya, standar mutunya, terus hasil temuan. Nomor 4 ini hasil temuan. Ketidakberhasilan ini diisi dari hasil temuan nggih. Saya tambahkan di sini.
Oke, sama nanti kita kerjanya juga sama seperti yang tadi. Di sheet pertama kita ambil nilai mutunya, kita clear dulu biar aman. Nilai mutunya kita ganti yang 3210. Kalau mungkin ada nilai mutu yang blank, kita tetap masukkan. Siapa tahu ternyata mungkin ada yang masih belum terisi. Ternyata di sini rekornya totalnya ada 35. Nah, di sini Bapak Ibu juga tinggal memasukkan contohnya kayak ini tadi. Kita nah, pernyataan substandar ini kita masukkan ke sheet selanjutnya. Hanya untuk membantu kita nggih, sheet selanjutnya biar sesuai ini. Kita masukkan ke sini. Standar substandar kita ambil tadi sama seperti tadi, kita tuliskan satu persatu, tapi nanti teman-teman di cek sendiri. Ini standar mutunya ini masuk ke bagian tadi ini, pernyataan standar. KTS atau OB-nya kita ambil dari bagian ini, jenis temuan. Terus ketidakberhasilan kita ambil dari hasil temuan. Daftar temuan ini. Faktor penghambat tadi dari akar masalah. Oh salah, saya sini deh. Oke, sudah sama. Oh, rencana perbaikan ini dari rekomendasi auditor. Ini harusnya kalau yang nilainya kurang dari 4, rekomendasi auditornya lebih ke perencanaan perbaikan. Nah, ini tadi ya diisikan lagi standar subnya, misalkan ini rektor harus melaksanakan visi misi, berarti ini standar visi misi. Nah, ini sekaligus di bawah ini. Nah, ini berarti standar SDM. Kalau ada yang sama nanti tinggal di tarik ke bawah, misalkan ini 1, 2, 3 sama kan. Contoh aja kayak ini. Nah, nanti dari sini tinggal Bapak Ibu sama kayak yang tadi, di copy terus dimasukkan ke Word-nya. Nah, sudah selesai. Tinggal nanti mungkin ngecek satu-satu. Tadi ada yang YT, yang bagian awal tadi. Sudah deh, diserahkan kembali ya. Sekian, terima kasih. Jika mungkin masih ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu ke LPMU atau bisa tanya ke sekretarisnya, atau sekretarisnya bisa langsung tanya ke LPMU saja. Gitu ya. Atau langsung tanya ke saya juga nggak apa-apa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.